Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, selamat datang di podcast Suara Bela, menyuarakan informasi perpajakan bersama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Jumpa bersama saya, Fuad Wahyudi Antoni, fungsional penyuluh pajak dari Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Kawan pajak Bela, COVID-19 berdampak luas ke seluruh lini kehidupan, utamanya memang sektor kesehatan, yang kemudian merambah sampai sektor ekonomi. Kesehatan dan ekonomi tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila kita ingin memperbaiki sektor kesehatan, maka perhatikan juga sektor perekonomian. Pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi kondisi ini. Berbagai insentif yang telah dikeluarkan, kebijakan dikeluarkan agar dapat meningkatkan kondisi perekonomian, termasuk di dalamnya adalah dari sisi perpajakan. Pajak tidak semata-mata berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi ada beberapa fungsi lainnya, antara lain seperti reguleran atau fungsi mengatur dan melakukan distribusi pendapatan. Insentif yang ada memang berdampak dengan berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak. Akan tetapi, hal ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect agar beberapa sektor industri yang terkait dapat meningkat atau tumbuh. Salah satu insentif yang ada adalah insentif pajak penjualan barang mewah yang ditanggung pemerintah untuk kendaraan bermotor tertentu. Bagaimanakah ketentuannya? Mari kita simak paparan berikut ini. PPNBM atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 120/PMK 010/2021. Latar belakang. Hal ini merupakan instrumen pengungkit konsumsi. Diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor dengan memperluas cakupan kendaraan bermotor tertentu dan mengubah pemenuhan persyaratan jumlah pembelian local purchase. Yang kedua, memperkuat pemulihan ekonomi nasional. Insentif ini merupakan bentuk dukungan pemerintah bagi sektor industri kendaraan bermotor dan keberlangsungan dunia usaha sektor industri kendaraan bermotor yang terdampak pandemi coronavirus disease 2019 COVID-19. Pokok pengaturan. Kendaraan bermotor yang diberikan insentif PPNBM adalah sebagai berikut, yaitu atas penyerahan yang pertama, kendaraan bermotor sedan atau station wagon dan kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan sistem satu gardan penggerak 4x2 dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi, diesel atau semi diesel dan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500. Diberikan insentif berupa PPNBM yang terutang ditanggung pemerintah sebesar 100% untuk masa pajak dari April 2021 sampai dengan Desember 2021 sesuai dengan PMK 120. Kelompok berikutnya adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan motor ban cetus api atau nyala kompresi, diesel atau semi diesel dengan sistem satu gardan penggerak 4x2 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc. Diberikan insentif PPNBM yang terutang ditanggung pemerintah untuk masa pajak April 2021 sampai dengan Desember 2021 sebesar 50% sebagaimana diatur terakhir dalam PMK 120.
Kelompok ketiga adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi diesel atau semi diesel dengan sistem 2 gardan penggerak atau 4x4 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai 2500 cc. Diberikan insentif PPNBM yang terutang ditanggung pemerintah untuk masa pajak April 2021 sampai dengan Desember 2021 sebesar 25% sebagaimana diatur dalam PMK 120. Pokok pengaturan selanjutnya adalah terkait dengan pembuatan faktur dan laporan realisasi. Pengusaha kena pajak yang menghasilkan dan melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang PPNBM-nya terutang ditanggung pemerintah wajib membuat yang pertama, faktur pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dan berikutnya adalah wajib membuat laporan realisasi PPNBM ditanggung pemerintah. Faktur pajak yang dibuat harus mencantumkan kode transaksi 01, keterangan mengenai jenis barang yang memuat paling sedikit informasi berupa tipe, kapasitas isi silinder, nomor rangka, nomor mesin, dan kode harmonized system, dan tercantum keterangan PPNBM ditanggung pemerintah. Eksekusi PMK nomor 120/PMK 010/2021 dan jumlah PPNBM yang ditanggung. Terkait dengan laporan realisasi. Laporan realisasi PPNBM ditanggung pemerintah berupa faktur pajak yang dilaporkan dalam SPT masa PPN dan daftar rincian kendaraan bermotor tertentu yang disampaikan sebanyak 2 kali untuk setiap masa pajak melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Untuk periode penyerahan tanggal 1 sampai dengan 15 dilakukan paling lambat 3 hari kerja setelah tanggal 15. Untuk periode penyerahan 16 sampai dengan akhir masa pajak dilakukan paling lambat 3 hari kerja setelah masa pajak berakhir. PPNBM ditanggung pemerintah dapat ditagih kembali. Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menagih PPNBM yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jika diperoleh data atau informasi yang menunjukkan bahwa barang kena pajak yang tergolong mewah yang diserahkan tidak memenuhi persyaratan. Lalu, PPNBM tidak memenuhi ketentuan pemberian PPNBM ditanggung pemerintah. Yang terakhir, pengusaha kena pajak tidak melaksanakan kewajiban pembuatan faktur pajak dan pelaporan realisasi PPNBM ditanggung pemerintah. Ketentuan penutup. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK 010/2021, maka faktur pajak untuk masa pajak September 2001 yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK 010/2021 agar dapat dilakukan penggantian faktur pajak. Berikut ini dapat kita ketahui tipe kendaraan, varian, isi silinder, dan tarif insentif PPNBM. Di sini dapat kita ketahui bahwa terdapat 12 tipe kendaraan yang mendapat fasilitas PPNBM ditanggung pemerintah sebesar 100%. Lalu di halaman berikutnya terdapat tambahan 12 lagi tipe kendaraan bermotor yang mendapat fasilitas PPNBM 100%. Insentif ditanggung PPNBM ditanggung pemerintah. Lalu terdapat 5 tipe kendaraan
tertentu yang memperoleh insentif PPNBM, di mana dapat dirinci terdapat empat tipe yang mendapatkan insentif sebesar 50% dan satu tipe insentif sebesar 25%. Berikut ini adalah contoh faktur pajak PPNBM ditanggung pemerintah sebesar 100%. Dapat kita perhatikan di bagian kolom referensi. Pada saat kita menginput kolom referensi, harap mencantumkan keterangan sebagai berikut. Begitu juga untuk faktur pajak yang ditanggung pemerintah sebesar 50% dan 25%. Demikian pembahasan kita tentang pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah untuk kendaraan bermotor tertentu. Pemerintah telah mempertimbangkan bahwa sektor otomotif adalah salah satu sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, sehingga diharapkan dengan insentif yang diberikan dapat memberikan dampak positif dengan peningkatan produksi yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan juga berimbas pada perekonomian di sekitarnya. Dalam hal kawan pajak bela memerlukan penjelasan lebih lanjut, silakan untuk melakukan konsultasi dengan cara menghubungi Krim Pajak 1500-200 atau datang langsung ke KPP terdaftar. Dukung terus channel Pajak Bengkulu dan Lampung dengan like, subscribe, and share. Sampai jumpa pada podcast Suara Bela episode berikutnya. Bela Camkoha, Pajak Kuat Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.